tinggal kita tunggu sampai sekitar 44 orang ya. Baru dimulai nih. Silakan dipanggil dulu teman-temannya. Apakah sudah dibantu, dipanggil teman-temannya? Baru 42 orang. Halo, apakah mendengarkan suara saya? Ya Bu, tadi sudah dibantu Bu di grup WA. Masih pada tidur ya? Tadi nggak ada kuliah ini ya, memang ya? Pagi tidak ada Bu. Iya. Baru 43, nambah 1. Apa sengaja mau masuknya terlambat? Nanti ketinggalan informasi soalnya kalau terlambat. Masih 11 orang, 12 orang nih. Ini yang lain selain Elvira sedang mendengarkan atau malah ditinggal tidur? Mendengarkan Ibu. Mendengarkan Ibu. Ya. Mendengarkan Bu. Ya, nanti setelah selesai perkuliahan bulan puasa maksudnya, saya langsung akan berikan kuis ujian ini ya untuk di kelas ya.
untuk memastikan apakah materi-materi yang disampaikan secara daring itu dipahami konsepnya. Karena minggu kemarin kita udah daring, minggu ini daring. Minggu depan mau daring apa luring? Minggu ketiga puasa udah pasti daring ya. Kalau minggu ke depan bisa luring, bisa daring. Terserah kalian nanti mau yang mana. Oh, sebenarnya minggu depan itu mengerjakan bedah jurnal. Ya, nanti kita sampaikan lebih lanjut lah ya. Supaya nggak terlalu banyak beban tugas di luar jam perkuliahan saja. Oke, sudah 44 orang. Masih ada 11 orang yang belum masuk. Kita cek apakah masuk sampai akhir apa memang udah pasrah, nggak masuk. Atau memang karena senang luring ini kuliahnya. Kenapa ketika daring justru pada nggak semangat? Mau kuliah luring, coba nanti ditanyakan teman-teman yang nggak masuk itu. Kalau memang mau kuliah luring, nanti yang merasa berat untuk kuliah daring ya kita kuliah luring saja minggu depan. Meskipun nanti mengerjakan bedah jurnal ya, nggak apa-apa di kelas aja kalau memang mau. Tolong diapain ya ini ya? Siapa ya yang bisa bantu untuk capture seluruh yang sudah hadir? Nanti yang tepat waktu ya, yang 44 orang ini, yang NIM-nya nama dan NIM-nya lengkap masuk semua. Ada yang bisa bantu? Tolong di capture semua dan dikirimkan ke saya. Saya bantu capture, Bu. Iya, bantu ya Elvira. Yang jelas NIM-nya nampak, terlihat untuk 40, sekarang udah 46 nih. Untuk 4 yang sekarang lah, udah telat 7 menit. Ya, kalau udah selesai, kabari Elvira, kita mulai. Langsung dikirim ke WA saya aja Elvira. Udah selesai. Elvira pakai laptop apa pakai handphone? Pakai laptop, Bu. Oh iya, laptop berarti 3 slide, 2 slide paling ya. Udah ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Langsung dikirim ke WA saya aja, Elvira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi kuliah kimia hijau. Minggu kemarin kita sudah membahas pencegahan limbah dan juga ekonomi atom. Untuk ekonomi atom kalian sudah ditugaskan masing-masing untuk mengecek reaksi-reaksi kimia yang kalian pelajari selama ini. Itu yang memenuhi konsep ekonomi atom yang mana, yang tidak memenuhi konsep ekonomi atom yang mana, ya kan? Sudah dipelajari. Nah, itu nanti harus dipahami. Jadi nanti kalau soal evaluasinya adalah contoh kasus, kalian harus bisa memberikan contoh atau rute di mana dia sintesis produknya itu dia bisa menghasilkan yang memenuhi konsep ekonomi atom, dan bisa juga memberikan contoh yang tidak memenuhi konsep ekonomi atom, begitu. Nah, hari ini kita masuk ke yang selanjutnya, prinsip kimia hijau yang selanjutnya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Hari ini kita masuk ke konsep ekonomi atom yang ketiga, yaitu katalis dan green chemistry. Penggunaan katalis ya, penggunaan katalis.
Nah, sebelum kita masuk ke yang berikutnya, ke contoh kasus dan lain sebagainya, perlu saya kembali sampaikan bahwa di dalam reaksi kimia, penggunaan katalis itu menjadi hal yang sangat penting. Dan perkembangan katalis semakin tahun semakin berkembang. Kalau dulu yang paling umum digunakan adalah katalis asam atau basa, kalau sekarang semakin banyak dikembangkan katalis heterogen yang diduga dan menurut hasil laporan dia lebih ramah lingkungan, ya. Sebenarnya apa sih fungsi katalis? Kalau dari gambar ini kan ada seorang wanita dan seorang pria. Kalau dia dekat, terkadang susah untuk terjalin ikatan karena sama-sama malu, gengsi, sehingga berteman sampai berpuluh-puluh tahun sebenarnya ada hatinya gitu. Antara satu dengan yang lain, tapi karena tidak mampu untuk saling mengungkapkan, untuk berkomitmen lebih lanjut, akhirnya dia butuh orang ketiga. Nah, orang ketiga ini mempercepat terjadinya ikatan antara mereka, itu laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam reaksi kimia juga begitu. Di dalam reaksi kimia itu perlu orang ketiga, perlu katalis untuk supaya tumbukan antar partikelnya lebih cepat terjadi, ya. Kadang-kadang tanpa katalis antara partikel yang satu dengan partikel yang lain bercampur terus tapi nggak bertumbukan dan nggak terjalin ikatan gitu, meskipun sampai berhari-hari, ya. Sehingga perlu ditambahkan katalis, sehingga nanti katalisnya akan berinteraksi dulu dengan salah satu reaktannya, baru kemudian reaktan yang dia sudah berinteraksi dengan katalis ini menjadi terbuka. Tapi katalis ini di akhir reaksi dia akan kembali tidak berikatan dengan produknya, tidak berikatan dengan reaktan, dia akan lepas kembali. Jadi dia hanya membantu membantu terbukanya salah satu reaktan untuk menerima serangan elektron dari reaktan yang lain. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Ya, dari penjelasan ini saja bisa disimpulkan bahwa reaksi yang menggunakan katalis berarti dia pasti akan lebih cepat terjadi sehingga lebih hemat energi gitu. Ya kan? Tapi ternyata juga penggunaan katalis tidak saja cukup, kadang-kadang dia memenuhi konsep dia mempercepat terjadinya laju reaksi, tapi ternyata banyak sekali limbah yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu pengembangan katalis itu menjadi hal yang menarik untuk diteliti oleh banyak sekali peneliti, ya. Tuh. Nah, kita lihat contoh kasus, ini adalah reaksi Friedel-Crafts, reaksi asilasi atau alkilasi. Ini kan reaksi Friedel-Crafts, coba lihat di gambar reaksinya itu ya. Sama-sama dia ingin melakukan reaksi Friedel-Crafts. Yang satu menggunakan metil klorida, yang bawah menggunakan alkil klorida, T-butil klorida ya. Yang bawah dia menggunakan asil klorida. Katalisnya sama-sama menggunakan katalis asam Lewis, yaitu aluminium klorida AlCl3. Dari kedua reaksi ini ternyata untuk reaksi yang atas yang alkil halida yang menggunakan alkil klorida itu dia membutuhkan hanya sedikit molnya, hanya 0,075 mol AlCl3. Hanya sedikit membutuhkan katalis, dia sudah bisa bereaksi menghasilkan produk. Namun untuk reaksi asilasi yang bawah itu dia membutuhkan alkil halida yang banyak sekali untuk menghasilkan produknya. Nah, ini kenyataannya ternyata ketika kita menggunakan katalis yang diperlukan itu juga bergantung kepada tumpukan partikelnya, karena kadang-kadang nggak cukup dengan menggunakan katalis dengan konsentrasi yang kecil, jumlah yang kecil, kadang-kadang butuh dengan jumlah yang besar. Padahal katalis itu nanti di akhir reaksi dia akan menjadi katalis lagi kan, akan menjadi limbah. Apalagi kalau dia katalis homogen, susah untuk dipisahkan sehingga akhirnya memang harus dibuang.
gitu. Ya, jadi penggunaan katalis saja juga belum tentu bisa memaksimalkan reaksi. Kadang-kadang butuh katalis yang jauh lebih banyak. Sehingga untuk reaksi ini contoh kasusnya di reaksi Friedel-Crafts saja ya. Nah, ternyata di dalam reaksi Friedel-Crafts ini akhirnya mereka apa yang biasanya secara tradisionalnya menggunakan AlCl3, lalu akhirnya mereka mencari solusi, yaitu coba kita menggunakan HF. Kalau AlCl3 biasanya dia harus ditambahkan pelarut lagi yang lain, pelarut organik. Tapi kalau dia menggunakan HF, HF-nya bisa sebagai katalis sekaligus sebagai solvent. Ini sudah termasuk inovasi lah dalam reaksi Friedel-Crafts ya. Namun memang kalau secara limbah, secara banyaknya bahan yang digunakan, HF memang lebih greener, lebih ramah lingkungan. Namun secara toksisitas HF itu lebih bahaya dibandingkan menggunakan AlCl3. Jadi ada plus minusnya. Kalau begitu untuk reaksi alkilasi atau asilasi khususnya ya, kalau menggunakan HF berarti bukan menjadi sebuah inovasi yang baik juga, karena dia memang secara limbah dia berkurang, tapi dia toksik loh, lebih toksik gitu, sehingga kemudian dikembangkanlah beberapa jenis katalis yang lebih ramah lingkungan, yang tidak hanya menghasilkan limbahnya sedikit, tapi dia juga lebih aman terhadap lingkungan. Contohnya adalah pengembangan katalis-katalis heterogen. Kalau tadi katalis homogen, apa sih bedanya katalis homogen dengan katalis heterogen? Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi katalis heterogen yang biasanya digunakan untuk melakukan reaksi Friedel-Crafts berdasarkan beberapa laporan, yang paling berhasil itu adalah zeolit ya, menggunakan zeolit. Nah, kemudian jadi padat ya, katalisnya asam padat asam yang namanya zeolit, yaitu salah satunya adalah zeolit itu. Kalau katalis homogen cenderung nanti cair, dicairkan menggunakan pelarut. Kemudian sementara kalau katalis yang zeolit ini dia dalam bentuk padatannya. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Suara saya masih terdengar? Masih terdengar, Bu. Oke, kalian buat catatan ya. Nanti poin pentingnya tolong dicatat. Nanti saya simpulkan beberapa hal terakhir yang harus kalian kuasai hari ini, yang nanti akan keluar ketika kita sudah luring di kelas. Akan saya langsung kasih kuis tertulis kuisnya ya, dan dikumpulkan. Oke, kita lihat grafik energi aktivasi dan reaksi. Dari grafik ini terlihat bahwa ketika kita menggunakan katalis, maka energi aktivasinya bisa lebih rendah. Kalau energi aktivasinya, grafik puncaknya lebih rendah, maka produk akhir akan lebih cepat tercapai. Sementara kalau reaksi yang tidak menggunakan katalis, ini dia energi aktivasinya lebih tinggi, sehingga nanti produknya akan lebih lambat. Jadi benar-benar katalis itu punya peranan yang sangat signifikan, yang semulanya dia nggak mau tabrakan, nggak mau bertumbukan antar partikel. Dengan adanya katalis nanti dia akan menumbuk salah satu partikel reaktan, lalu nanti partikel reaktan yang ditumbuknya akan terbuka dan kemudian akan dapat bertumbukan dengan partikel reaktan yang lain. Itulah yang menyebabkan energi aktivasinya menjadi lebih cepat terjadi. Kadang-kadang ada yang berhari-hari, berjam-jam kita aduk antara dua reaktan, dia juga nggak mau bertumbukan tuh, memang harus dengan bantuan adanya katalis ya. Selanjutnya ada 3 parameter penting ketika kita menggunakan katalis, memilih katalis untuk dijadikan sebagai salah satu tambahan ya di dalam reaksi kita. Jadi harus milih mak comblangnya juga dengan sangat baik, jangan sampai katalis itu sama dengan mak comblang ya.
Jangan sampai mak comblangnya nanti nggak berhasil menghasilkan produk kita, malah nggak menghasilkan ikatan, malah dia yang berikatan dan nggak mau lepas. Itu juga tidak bisa ya. Makanya harus ada 3 hal penting ketika kita memilih katalis itu. Yang pertama adalah selektivitas. Selektivitas katalisnya harus tinggi. Apa itu selektivitas? Selektivitas itu adalah jumlah reaktan yang terkonversi menjadi produk yang diinginkan sebagai persen total dari substrat yang digunakan. Jadi kalau katalis itu berhasil untuk mengubah semua partikel-partikel reaktan menjadi produk yang diinginkan, dia berarti katalisnya selektif. Tapi kalau dia nggak berhasil, jadi dia nggak khas. Kayak tadi tuh AlCl3 untuk asilasi ternyata kok butuhnya banyak banget. Jadi kayaknya dia kurang selektif deh. Nah gitu, sehingga harus dicari katalis lain yang lebih selektif. Tapi dan karena permasalahan itulah sebenarnya yang bisa memunculkan banyak sekali ide-ide atau inovasi. Ya, ingat satu, selektivitasnya harus tinggi. Karena nggak semua katalis itu cocok untuk berbagai reaktan juga. Itu. Kemudian selanjutnya turnover frekuensinya harus tinggi apa harus rendah ini? Coba pengertiannya adalah jumlah mol dari produk yang dihasilkan per mol katalis per menit. Jumlah mol dari produk yang dihasilkan per jumlah mol katalis per menit. Nah, kalau turnover frekuensinya rendah, ini artinya adalah semakin banyak katalis yang dibutuhkan. Berarti turnover frekuensi dari katalis harus tinggi. Itu yang dinyatakan dia sebagai baik ya. Kalau turnovernya rendah, artinya jumlah katalisnya banyak kan yang dibutuhkan, benar kan? Karena jumlah katalis di per bagian bawahnya itu. Jadi kalau turnovernya tinggi, artinya jumlah produknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah mol katalisnya. Jadi turnovernya juga harus tinggi, ya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah turnover number, jumlah turnover. Turnover itu apa sih? Pertukaran ya. Jadi proses perubahan lah, frekuensi perubahan. Nah, kalau selanjutnya maaf. Nah, turnover number-nya ini adalah jumlah produk per mol katalis. Jadi ini related dengan masa hidup katalisnya, ya, dan akhirnya juga berdampak pada biaya limbah. Jadi kalau seandainya sama seperti turnover frekuensi ya, kalau frekuensi ini frekuensi perubahannya, kalau turnover number jumlah turnovernya, jumlah perubahannya. Jadi turnover numbernya juga harus tinggi. Jadi ada 3 parameter untuk memilih katalis. Yang pertama selektivitasnya harus tinggi, turnover frekuensi dan turnover numbernya juga harus tinggi. Karena artinya kalau yang turnover frekuensi dan turnover numbernya tinggi, ini berarti jumlah katalis yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang banyak hanya sedikit saja. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Nah, kita lihat apa sih perbedaan antara katalis yang homogen dan juga katalis heterogen. Tadi saya sampaikan, secara tradisional dulu orang-orang memilih katalis yang memang adanya katalis homogen karena belum dikembangkan katalis heterogen. Tapi beberapa tahun terakhir itu pengembangan katalis heterogen itu semakin pesat. Bedanya apa? Kalau katalis homogen itu fasanya sama dengan larutannya yang mau kita reaksikan. Jadi kalau dia fasanya reaktan-reaktannya cairan sama cairan, liquid, nanti katalisnya juga liquid. Kalaupun katalisnya serbuk, nanti dia dilarutkan dalam pelarut sehingga ketika dicampurkan dia dalam bentuk liquid. Itu yang homogen, jadi fasanya sama. Sementara kalau heterogen berbeda.
Kalau heterogen itu biasanya katalis yang ditambahkan dalam bentuk padatan ya, dalam bentuk serbuk gitu. Ya, bisa ya dipahami ya. Nah, kemudian ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari katalis heterogen dan katalis homogen. Bisa dilihat, ini sudah nampak slide-nya ya. Perbedaan katalis homogen dan heterogen. Nampak nggak? Sudah, Bu. Nah, kalau katalis yang heterogen, tadi saya sampaikan biasanya dalam bentuk padat dan berbeda dengan medium reaksi. Sementara kalau homogen itu dia sama gitu ya, sama katalisnya juga mempunyai fasa yang sama dengan medium reaksinya. Kemudian kalau katalis heterogen, tadi sudah saya sampaikan di awal juga, karena dia bentuknya padatan, maka dia di akhir reaksi nanti akan lebih mudah dipisahkan. Ya, jadi setelah dia membantu reaksi, di akhir reaksi akan lebih mudah dipisahkan. Sementara karena homogen itu fasanya sama, dia nanti akan susah dipisahkan. Nanti kita butuhkan proses penguapan, jadi proses ada teknologi tambahan untuk memisahkan katalisnya dibandingkan dengan produk dan reaksinya. Kemudian yang ketiga, karena dia mudah dipisahkan, katalis heterogen ini nanti akan lebih mudah diregenerasi dan di-recycle. Makanya dia digadang-gadang katalis heterogen ini sebagai katalis yang lebih ramah lingkungan. Ya, sementara karena katalis homogen dia susah dipisahkan, dia butuh teknologi khusus, makanya biayanya lebih mahal dan akhirnya orang juga jadi susah males untuk merecycle-nya. Ya, terus selanjutnya untuk katalis heterogen ini biasanya laju reaksinya memang memang tidak secepat dengan katalis homogen ya. Tidak secepat katalis homogen kalau untuk laju reaksinya. Terus kemudian kalau yang heterogen proses difusinya itu terbatas, sementara kalau yang homogen sebaliknya, ya. Terus kemudian lebih sensitif terhadap racun, sementara kalau yang heterogen. Kalau yang homogen dia biasanya lebih kuat ya. Poison itu apa sih? Ya, jadi dia kalau heterogen itu lebih sensitif terhadap racun ya. Kalau sementara homogen itu dia lebih kuat, artinya lebih tidak stabil lah, lebih tidak stabil kalau yang heterogen. Kalau yang homogen itu dia lebih stabil memang. Kalau yang untuk reaksi konvensional ya, zaman dulu. Kemudian selanjutnya selektivitasnya heterogen itu dia memang lebih rendah. Jadi kan ada plus minus, tadi katanya Bu disuruh milih selektivitasnya lebih tinggi. Iya, secara selektivitas dia lebih rendah daripada homogen, tapi dia punya kemampuan yang lain tadi ya, dia mudah dipisahkan, dia mudah diregenerasi gitu ya. Kemudian selanjutnya karena dia lebih mudah diregenerasi, berarti long service life-nya kan service life-nya lebih tinggi karena dia mudah di-recycle, mudah digunakan kembali, sementara yang homogen tidak gitu. Ya, lebih pendek. Terus kemudian kalau yang heterogen ini dia biasanya membutuhkan energi yang lebih tinggi. Sementara kalau yang homogen enggak, dia bisa dalam kondisi-kondisi yang normal saja. Nah, kemudian yang terakhir nih, kelemahan yang heterogen juga. Kelemahan heterogen itu banyak sekali kalau kalian nanti membaca paper-paper, jurnal-jurnal, mekanisme reaksinya banyak yang sekali tidak bisa dijelaskan untuk reaksi heterogen. Sementara kalau reaksi homogen bisa sangat detail menjelaskan mekanisme reaksi, masuknya AlCl3, elektron AlCl3 menyerang salah satu reaktan gitu, lebih mudah dijelaskan. Tapi bukan berarti heterogen itu juga kita nggak bisa jelaskan. Dan saya paling suka itu juga otak-atik untuk mekanisme reaksi yang menggunakan katalis heterogen. Meskipun dengan dugaan, karena kita belum punya instrumen atau alat yang bisa membuktikan
mekanisme reaksi itu apakah memang benar seperti itu atau tidak. Karena kalau kita mau membahas mekanisme reaksi, biasanya adalah untuk setiap tahapan itu nanti diambil terus dianalisis menggunakan instrumen tertentu, nanti berapa menit lagi, jadi gitu. Jadi tahapan-tahapan mekanismenya supaya memang bisa terlihat atau dibuktikan dengan jelas rancangan mekanisme reaksi yang sudah kita sampaikan. Itu yang heterogen. Tapi kalau homogen kan memang sudah banyak hasil penelitian ya untuk menerangkan, kayak tadi reaksi Friedel-Crafts itu sudah banyak mekanismenya, dan memang sudah ada bukti instrumen untuk membuktikan mekanisme reaksi itu terjadi. Nah, inilah perbedaan antara heterogen dan homogen. Dia punya plus minus tergantung tujuannya untuk apa. Tapi secara umum, kalau untuk yang konsep yang memenuhi konsep kimia hijau, katalis heterogen itu dia lebih di atas, lebih direkomendasikan karena dia tadi alasannya dia mudah dipisahkan dan bisa digunakan berulang-ulang, sehingga nggak hanya untuk satu kali reaksi. Kalau dalam pabrik menghasilkan produk itu dia nggak hanya dalam satu kali reaksi saja. Oke, itu dia poin-poin penting. Kalau mau poin-poinnya lebih detail, kalian bisa baca buku yang saya share ke kalian di bab katalisnya. Silakan dibaca di bab katalis, tapi poin pentingnya cukup ini ya, bahwa satu yang harus kalian pahami adalah kalian mengerti bagaimana peranan katalis di dalam reaksi kimia. Kenapa kok salah satu prinsip kimia hijau menggunakan katalis itu sebagai salah satu yang direkomendasikan untuk reaksi kimia? Karena tadi ya sudah dapat jawabannya bahwa suatu reaksi kimia kadang-kadang tumbukan antar partikel reaktannya nggak bisa terjadi tanpa penambahan katalis, ataupun kalau terjadi dia membutuhkan waktu yang lama. Bayangkan energi yang kita gunakan untuk melakukan pengadukan seberapa banyak kalau kita tidak menggunakan katalis. Padahal katalis juga nggak mahal-mahal, apalagi katalis heterogen. Katalis heterogen itu banyak sekali dikembangkan dari bahan alam. Contohnya zeolit, contohnya CaO. Kalau saya kan bikin nanopartikel tuh, CaO-nya dari mana? Kalsium oksida yang paling banyak digunakan juga sebagai katalis heterogen. Itu saya ambil dari limbah cangkang telur. Saya berhasil bikin nano sekitar ukuran 2 nano. Itu keren banget itu. Dengan cara yang sangat gampang, nggak susah gitu ya. Jadi kelebihan katalis heterogen juga, katalis heterogen itu banyak sekali dikembangkan dari bahan-bahan yang limbah atau bahan-bahan alam. Ya. Kemudian ada 3 alasan, ada 3 syarat untuk memilih katalis. Yang pertama, selektivitasnya harus tinggi, turnover frekuensinya harus tinggi, turnover numbernya harus tinggi. Kalau mereka tinggi-tinggi berarti katalis yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan itu jauh lebih sedikit. Tuh ya. Kemudian selanjutnya, poin pentingnya lagi, perbedaan antara katalis homogen, jadi kelebihan dan kelemahan katalis homogen dan heterogen, sampai akhirnya kalian menyimpulkan kenapa kok katalis heterogen dia bisa lebih direkomendasikan di dalam prinsip kimia hijau. Ya, terus jangan lupa bahwa kalian juga harus mempelajari sendiri untuk studi-studi kasus reaksi-reaksi yang menggunakan katalis dan tidak menggunakan katalis, seperti apa hasilnya ya, seperti apa hasilnya. Nah, makanya untuk selanjutnya 30 menit ke depan, karena kan di dalam bulan puasa, bulan Ramadan, satu SKS hanya 30 menit saja. Sehingga saya akan meminta untuk 30 menit selanjutnya kalian cukup mencari saja ya. Jadi kita mengurangi beban bulan puasa. Cukup mencari saja dulu. Mencari
jurnal bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, terkait reaksi kimia yang menggunakan katalis dan di dalamnya juga ada komparasi atau perbandingan ketika reaksi itu tidak menggunakan katalis. Atau ketika reaksi itu menggunakan katalis di dalam jurnal itu ya, dia menerangkan ketika katalisnya menggunakan homogen, katalis homogen dan katalis heterogen. Terus hasilnya seperti apa? Hari ini harus dapat papernya dulu dalam 30 menit ini. Banyak, bahasa Indonesia juga banyak. Mau bahasa Inggris yang open access juga sangat banyak. Jadi harus cari 30 menit. Nanti selanjutnya diapakan? Selanjutnya akan kita kerjakan nyicil di minggu depan di hari perkuliahannya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan untuk hari ini? Kalian berarti yang nggak hadir ini 5 orang. Masih ada 5 orang yang nggak hadir. Tadi yang terlambat banget ada berapa orang tadi? 47. Ada 4 orang yang terlambat banget. Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya, baik. Kalau bisa ingat ya, cari papernya dan kemudian nggak usah dibaca dulu nggak apa-apa. Maksudnya dibaca sekilas. Yang di dalamnya pokoknya ada perbandingan dia menggunakan katalis heterogen atau katalis homogen. Atau dia menggunakan katalis homogen dan tidak menggunakan katalis. Ada hasilnya. Nanti kalau di dalam jam 9 tank, ada yang belum menemukan, harus lapor deh. Harus lapor. Kalian udah presensi ya? Beberapa sudah Bu. Oh sudah ya. Lapor aja deh di grup di presensi di laman daring. Kalau sudah berhasil, saya sudah menemukan, nggak usah sebut judulnya. Saya sudah menemukan harus lapor di jam paling lambat di jam 9 itu ya. Kalau udah terlanjur absen, bikin komen baru, Bu, saya sudah menemukan papernya. Begitu. Bisa dipahami? Baca sekilas untuk melihat isinya saja, tapi nggak usah dulu mengerjakan apapun. Nanti bedah jurnalnya adalah di minggu depan. Paham ya? Terkait konsep ketiga, kimia hijau, yaitu penggunaan katalis dalam sintesis produk. Sudah ya? Ada pertanyaan? Belum ada Bu. Baik. Tolong sekarang langsung tulis di kolom chat sekarang. Mau lihat kalian hadir atau enggak? Kalau semakin lama berarti kelihatan enggak fokus kuliahnya. Atau ditinggal. Elvira, Cindy 40, Fajar 51, Nabila, Arnodita 12, 38. Saya nggak minta hadir, jawabnya hadir. Saya minta siap nggak nyari paper. Kalian jawabnya hadir. 22, 5, 36, 8, 46, 63, 43. Saya hitung dulu ya. Belum semua nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47. Baru sekitar 47, ada beberapa orang nih yang belum, yang masih yang ditinggal Zoom-nya. Ya, ingat ya, setiap dari kemarin kita melaksanakan secara daring, semua catatannya harus diingat. Nanti ketika kita masuk pertama kali luring, mungkin habis hari raya, saya akan langsung kasih kuis. Ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Silakan lanjutkan, masih ada 20 menit sebelum jam 9 untuk mencari paper. Gampang, makanya saya kasih waktunya hanya sedikit itu karena papernya gampang sekali.
Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Nanti teknisnya saya kabari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya pamit.